Alam naj'al lahu 'ainain, bukankah kami telah memberikan kepadamu dua buah mata atau sepasang mata? Walisana wa syafatain, dan kami memberikan kepadamu lisan dan dua buah bibir. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita lisan, lidah, dan juga dua buah bibir. Apa gunanya? Bahwasanya dengan itu kita bisa berkomunikasi, menyampaikan pesan. Baik kita sampaikan seperti yang saya sampaikan ini, menyampaikan tausiah. Saya sampaikan kita harus berbakti misalnya, atau kita harus menjaga pandangan dan lisan dalam hidup ini supaya tentunya kita ini selamat dunia dan akhirat. Nah, sebagai alat komunikasi kita sampaikan pesan, seorang ibu menyampaikan, "Nak, ayo kemari." Atau misalnya juga ada yang manggil kita, maka sebagai alat menyampaikan pesan. Pesan itu tentunya sampai dengan jelas apabila kita menyampaikannya dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, marilah kita tentunya menggunakannya dengan baik. Jangan suara kita keras-keras. Ini kadang jelas-jelas dia orang baik, keras pula suara kita. Lebih keras pula dari ucapan yang lain. Maka bagaimana caranya? Kita ini tentunya bagaimana suara kita ini dengan lemah lembut, dengan kasih sayang, supaya orang bagaimana? Supaya orang tidak tersinggung, supaya orang tidak sakit hati, supaya orang pula tidak namanya dengan sakit hatinya. Maka Rasul mengatakan bahwasanya supaya kita tentunya dari baik kita misalnya diam daripada kita mengatakan ataupun hal-hal yang tidak baik, misalnya menggunjing, menipu, mencaci dan hal yang lainnya. Lebih baik kita diam daripada menyakiti perasaan orang lain. Maka Rasul mengatakan, "Man kana yu'minuna billahi wal yaumil akhir falyakun khairan aw liyasmut." Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik. Kalau tidak, lebih baik dia diam. Ini artinya apa? Daripada kita menyakiti misalnya saudara, famili, tetangga ataupun siapa yang jumpa dengan kita, lebih baik kita diam daripada kita tak bisa berkata dengan baik, dengan sopan, dengan ramah, dengan lembut. Maka lebih baik kita tentunya diam, karena itulah solusi yang terbaik yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Dan juga Imam Al-Ghazali juga mengatakan, ditanyanya kepada muridnya, apakah yang paling tajam di dunia ini? Muridnya mengatakan pisau, parang. Benar katanya. Cuma Imam Ghazali mengatakan yang paling tajam itu ialah mulutmu. Kenapa? Kalau kamu misalnya mencaci orang, menggunjing orang, ataupun menggibahnya, terasa sama dia dalam hidup ini. Tapi kalau misalnya badan kita terkena namanya luka, mungkin masih ada sembuhnya, bisa diobati, baik ke dokter ataupun kemana kita obati. Tapi apabila hatinya yang sakit, kemana obat akan dicari. Oleh karena itu tentunya marilah kita menggunakan juga lisan kita, terutama juga untuk berkata baik, dan juga untuk makan yang baik-baik. Karena kita ini tidak terlepas daripada makanan. Mau berbuka, mau imsak, makan, minum. Mau juga misalnya sahur, atau juga nanti masuk waktunya berbuka, makan juga, minum. Maka harus kita makan halalan thayyibah, halal lagi baik. Jangan yang haram yang kita makan, jangan yang haram yang kita minum. Jangan seperti orang bilang tiga halal haram hantam, tidak. Tapi yang kita makan halalan thayyibah, halal juga baik zat yang kita makan dalam hidup dan kehidupan ini. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga ayat disambungkan bahwasanya alam naj'al lahu 'ainain wa lisana wa syafatain wa hadainahu najdain, dan kami ilhamkan kepadanya sifat kebaikan dan juga keburukan. Maka terserah bagaimana kita, jalan mana yang kita tempuh. Apakah kita menempuh jalan yang lurus, atau jalan yang bengkok, atau jalan yang bagaimana? Maka saran saya kepada kita semuanya, marilah kita tentunya menggunakan alat indera, mata dan juga mulut yang Allah berikan kepada kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tentunya kita
ini diberikan kesempatan, dan juga tentunya Allah berikan kepada kita juga namanya nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan juga tentunya mari kita tentunya menambah amalan kita. Kalau di bulan Ramadan ini tentunya amalan itu sangat banyak. Kalau misalnya kita berzikir, kemudian kita membaca Al-Quran, kemudian kita sholat, kemudian kita juga misalnya berinfak, bersedekah, semuanya itu amalan. Untuk apa itu semuanya? Adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan tentunya nanti kita menjadi orang-orang la'allakum tattaqun, mudah-mudahan menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Bapak inilah yang dapat disampaikan. Semoga tentunya yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semuanya, dan tentunya apabila ada ucapan atau kata yang tidak pada tempatnya, saya pribadi mohon maaf kepada Bapak dan juga Ibu, dan juga tentunya yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja, nun wal qalami wa mayasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya guys sudah mengunjungi channel kami dan menonton sampai akhir video. And don't forget to subscribe ya guys. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa ya guys, please jangan lupa klik tombol subscribe guys, karena subscribe itu gratis. Dan semoga yang sudah subscribe selalu mendapatkan rezeki yang berlimpah.